promise that you want me, but I said I would want myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Sinuraya dari kelompok 4 sebagai moderator yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis landasan pendidikan dan perkembangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama mengenai tentang jenis-jenis landasan pendidikan yang akan dijelaskan oleh Rahmanda Hamidi. Saya Rahmanda Hamidi akan membacakan pengertian landasan pendidikan. Landasan. Istilah landasan mengandung arti sebagai alas, dasar, tumpuan, ataupun fondasi. Dan kata pendidikan berasal dari kata didik yang berarti memelihara dan memberi ajaran mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang melalui upaya pengajaran dan latihan proses perbuatan dan cara mendidik. Maka dapat disimpulkan pengertian landasan pendidikan yaitu asumsi yang menjadi fondasi dan rangka pijakan atau titik tolak dalam rangka latihan atau praktik studi pendidikan. Landasan pendidikan berkaitan dengan praktik serta kebijakan pendidikan, termasuk kajian analisis kritis. Landasan ini sangat diperlukan karena menjadi tumpuan dasar atau asas konseptual sistem pendidikan Indonesia. Yang kedua mengenai landasan formal pendidikan akan dijelaskan oleh Wan Aris Munandar. Saya Wan Aris Munandar akan menjelaskan landasan formal pendidikan. Arti formal pendidikan, sekolah umum atau khusus yang memperlihatkan hasil kerja melalui sertifikat atau ijazah. Tujuannya untuk persiapan kehidupan kerja, pendidikan selanjutnya, atau pengembangan pribadi. Contohnya sekolah TK atau universitas. Yang ketiga mengenai landasan non-formal pendidikan yang akan dijelaskan oleh Surya Dwi Absyah. Nama saya Surya Dwi Absyah. Saya akan menjelaskan landasan non-formal pendidikan. Yang pertama, arti non-formal pendidikan adalah metode pendidikan yang tidak memerlukan sertifikat atau ijazah, tetapi mempunyai tingkat mutu yang sama persis seperti pendidikan formal. Yang kedua, tujuan non-formal pendidikan adalah untuk membantu individu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, atau meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, contoh non-formal pendidikan, workshop, seminar, kursus, atau pelatihan. Yang keempat mengenai landasan informal pendidikan yang akan dijelaskan oleh Diva. Saya di sini akan menjelaskan tentang landasan informal pendidikan. Landasan arti dari definisi landasan pendidikan, landasan informal pendidikan ialah belajar tanpa pengajaran atau struktural seperti di sekolah. Tujuan informal pendidikan adalah belajar untuk memengaruhi kemampuan belajar untuk memengaruhi pikiran dan kegiatan seseorang untuk meningkatkan kemampuan. Contoh dari landasan informal pendidikan ialah membaca buku atau artikel, berbicara dengan orang tua ataupun teman. Yang kelima mengenai perbedaan antara landasan informal, formal, non-formal, dan contoh landasan pendidikan yang akan dijelaskan oleh Moza. Saya akan menjelaskan perbedaan antara landasan formal, non-formal, dan informal. Definisi landasan formal. Landasan formal ini belajar di sebuah institusi, mengikuti kurikulum, dan akan mendapatkan sertifikat ataupun ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan. Non-formal yaitu belajar dalam pelatihan ataupun kursus. Tidak dikeluarkan sertifikat ataupun ijazah, namun menyediakan bahan pelajaran ataupun keterampilan praktis. Sedangkan informal belajar dari pengalaman sehari-hari ataupun observasi dari lingkungan sosial. Contoh-contoh landasan pendidikan. Contoh landasan pendidikan formal yaitu sekolah dasar dan perguruan tinggi. Contoh landasan non-formal pendidikan yaitu seminar dan kursus online. Contoh landasan informal pendidikan yaitu seperti pengalaman kerja, liburan, ataupun keluarga. Yang keenam mengenai landasan pendidikan di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Sindiana. Saya Sindiana Wilujeng akan membacakan landasan pendidikan di Indonesia. Landasan filsafat.
filosofi pendidikan yang menjadi dasar bagi sistem pendidikan di Indonesia. Landasan hukum, hukum dan peraturan yang mengatur pendidikan di Indonesia. Landasan teori, teori-teori pendidikan yang menjadi pedoman dalam proses pembelajaran. Landasan sejarah, sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia yang mempengaruhi sistem pendidikan saat ini. Landasan psikologi, prinsip-prinsip psikologi yang digunakan dalam pendidikan di Indonesia. Yang ketujuh mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Vika Maidiora. Saya Vika Maidiora akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, sejarah pendidikan di Indonesia. Dari masa kolonial Belanda hingga era kemerdekaan dan hutang pendidikan dibebankan pada generasi mendatang. Yang kedua, reformasi pendidikan. Rencana dan program pembangunan pendidikan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, tantangan dan peluang. Menghadapi tantangan seperti kesenjangan pendidikan, kurangnya sumber daya, namun juga memiliki potensi untuk inovasi dan perbaikan. Keempat, pembangunan infrastruktur pendidikan. Investasi dalam pembangunan sekolah dan fasilitas pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedelapan mengenai inovasi dalam pendidikan yang akan dijelaskan oleh Yusuf. Perkenalkan, nama saya Yusuf Nasef. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa inovasi dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan harus berbasis teknologi, yang artinya kita sebagai mahasiswa atau siswa dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak, seperti menggunakan e-learning, platform online, dan aplikasi mobile yang lainnya, yang nantinya akan mengembangkan aksesibilitas dan efektivitas pembelajaran. Contohnya seperti ruang guru, classroom, dan lain sebagainya. Yang kedua, melakukan kegiatan kolaboratif, yang artinya antara siswa dengan guru atau mahasiswa dengan dosen melakukan kerjasama yang baik, yang nantinya akan menciptakan lingkungan yang interaktif dan inklusif. Contohnya seperti mahasiswa mengajak dosennya untuk melakukan kegiatan UKM atau melakukan kegiatan yang lainnya yang melibatkan dosen. Yang ketiga, pendidikan berbasis proyek, yang artinya menggabungkan antara teori dengan praktik dalam suatu wadah, yaitu kehidupan nyata, yang nantinya akan mengembangkan keterampilan mahasiswa atau siswa dan memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam. Atau dengan kata lain, sekolah atau universitas memiliki fasilitas yang baik dan unggul, serta mahasiswanya dapat memanfaatkannya dengan bijak. Yang kesembilan mengenai peran teknologi dalam pendidikan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Novita Sari. Nama saya Novita Sari Sinuraya, saya akan menjelaskan tentang peran teknologi dalam pendidikan. 1. Meningkatkan akses. Teknologi memungkinkan akses pendidikan yang lebih luas, khususnya di daerah terpencil dan di antara kelompok masyarakat yang terpinggirkan. 2. Pembelajaran interaktif. Dengan teknologi, pembelajaran dapat menjadi lebih interaktif dan menarik melalui penggunaan multimedia, simulasi, dan konten yang menarik. 3. Pengembangan keterampilan. Teknologi memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan digital, komunikasi, dan pemecahan masalah yang penting dalam dunia kerja saat ini. Kesimpulannya, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan terdiri dari 3 jenis landasan, yaitu formal, non-formal, dan informal. Kesimpulan utama adalah, pendidikan formal memperlihatkan hasil belajar melalui sertifikat atau ijazah, sedangkan pendidikan non-formal dan informal tidak memerlukan sertifikat atau ijazah, tetapi memiliki kualitas yang sama, baiknya dalam pendidikan formal.